Baik, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, Bapa yang diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, serta kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami bisa sehat pada hari ini. Tuhan, Bapa yang baik Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, berfirman Engkau Tuhan dalam hati kami masing-masing Tuhan, agar kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada pagi hari. Pada hari ini tertulis di Matius 17, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berrupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya seperti putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah aku dirikan di sini tiga kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka, dan dari alam bawah awan itu terdengar suara berkata, inilah anakku yang kasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengarkan itu tersungkurlah murid-muridnya dan sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka dan berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak terlihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan di antara orang mati. Lalu murid-muridnya berkata kepadanya, kalau demikian mengapa ahli Taurat bahwasanya Elia harus datang dahulu? Jawab mereka, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus dan berkatalah dan bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sampai demikian, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kuasa Allah itu sangat mulai menampakkan dirinya murid-muridnya itu sendiri. Ketika kita melihat ini bahwasanya ada 3 dipanggil di sini, yakni Simon, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga-tiganya dibawa ke atas gunung, dan mereka melihat bahwasanya ada 2 nabi yang datang untuk pada waktu itu bercerita kepada Yesus itu sendiri.
bahwasanya dia akan meramalkan yang namanya kematiannya gitu. Seperti itu teman-teman. Di sini juga kita bisa melihat bahwasanya kuasa Tuhan terjadi atas seluruh dunia ini melalui penglihatan para murid-muridnya. Dalam Alkitab ini juga sudah jelas dicatat bahwasanya Yesus itu dimuliakan, Yesus itu diagungkan di atas gunung, sebab dialah anak domba yang kekal, anak domba yang tidak bercacat, anak domba yang tidak bercela, dan anak domba yang tidak bernoda. Namun ketika kemuliaan daripada Yesus itu mulai ada, maka mulailah ada ketakutan di antara mereka. Tapi Tuhan Yesus sering mengatakan, janganlah engkau takut, bimbang, jangan engkau gentar. Di perikop ini juga dikatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwasanya jangan kita takut. Nah, seperti ilustrasi yang bisa saya sampaikan pada saat ini, banyak orang yang sedang mengalami ketakutan. Awalnya mereka percaya kepada Tuhan, awalnya mereka percaya kepada kuasa ilahi daripada Yesus. Ketika ada masalah, ada situasi yang sangat mencekam dalam dirinya, mereka sangat ketakutan. Mereka mulai lagi tidak percaya kepada Tuhan, hingga mereka tidak lagi mau mengikuti Dia. Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwasanya janganlah engkau takut, janganlah engkau gentar, janganlah engkau bimbang. Itulah salah satu ayat yang Tuhan katakan kepada kita, saudara-saudara. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya kuasa Allah itu nyata pada diri kita, bukan hanya sekedar dibuat-buat. Dari penampakan kemuliaan Allah di atas gunung ini menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu atas diri manusia. Meskipun kita tidak bisa melihatnya secara tatap kasat mata, tetapi kita bisa merasakan bahwasanya kuasa Tuhan tersebut masih ada di dalam diri kita. Ketika kita melihat bahwasanya di ayat 5 mengatakan, dan tiba-tiba ia berkata-kata, turunlah awan yang terang mereka, dan dari awan itu berkatalah, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Tuhan mewujud nyatakan kepada Tuhan itu sendiri, saudara. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita masih kurang percaya kepada Tuhan? Dari ayat ini kita sudah diajarkan bagaimana kita harus meyakini Tuhan, bahwasanya kita harus mulai untuk lebih lagi percaya akan namanya, sebab dialah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang maha mulia. Untuk itu, saudara, marilah kita semakin lebih lagi mempercayai yang hidup, semakin lebih lagi kita mempercayai Dia yang benar-benar yang penuh kuasa itu, supaya kita beroleh keselamatan. Amin. Sampai di firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, mana kami masih bisa Tuhan merasakan kasih-Mu
pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah Tuhan karena Tuhan kemuliaan Tuhan terjadi di atas kami Tuhan. Sama seperti Yesus, di mana Tuhan kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri terjadi di alam. Demikian juga Tuhan kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik Tuhan, banyak dosa yang kami lakukan. Mohon pengurapan-Mu, kami Tuhan bisa